Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan materi tentang population genetic di mata kuliah Marine Molecular Ecology. Population genetic, di mana essential konsep atau konsep dasar dari population genetic ini adalah gene pool atau kolam gen, di mana collection of all alleles of all individuals in a population, artinya ini mengkoleksi atau mengambil dari semua alel dari semua individu dalam satu populasi. Poin kedua, within a gene pool, allele have frequency. Dalam gene pool atau dalam kolam gen ini, setiap alel mempunyai frekuensi. Alel frekuensi artinya proportion of an allele among all allele of a given gene, di mana proporsi dari alel antara alel yang lain untuk memberikan data di setiap gen. Population genetik ini ada beberapa konsep atau peneliti atau ilmuwan, di mana salah satunya adalah Hardy Weinberg dengan prinsipal atau equilibrium, di mana Hardy tahun 1877-1947 merupakan English matematika, Wilhelm Weinberg tahun 1862 sampai 1937 merupakan ahli fisika dan genetik dari Jerman. Prinsip dari Hardy Weinberg ini bisa dilihat dalam konsep ini, di mana frekuensi tidak bisa mengganti generasi atau ke generasi yang lain. Di dalam box ini terlihat yaitu bulatan yang warna merah dan bulatan yang warna putih, di mana yang merah merupakan juga simbol sel telur atau juga sel sperma di sini. Masing-masing sel telur itu sperma dengan warna merah dan putih memiliki kesempatan yang berbeda-beda dalam satu populasi genetiknya. Yang merah memiliki kesempatan 80%, yang putih kesempatan 20% dalam sel telur. Dan dalam sperma yang merah juga memiliki 80% dan yang putih 20%. Populasi genetik menurut prinsip dari Hardy Weinberg itu menggunakan matematika model dengan asumsi atau dengan kondisi, yaitu pertama kondisi populasinya yang luas dan adanya random interbreeding atau acak antar perkawinan sejenis atau inter, tidak ada seleksi, no selection, tidak ada mutasi dan tidak ada gene flow atau perpindahan pada atau antara populasi. Kenapa frekuensi alel ini berubah? Konsepnya adalah 5 evolutionary force can significantly alter the allele frequency of a population, di mana 5 bagian evolusi akan menekan atau mempengaruhi secara signifikan perubahan frekuensi alel, yaitu pertama mutasi, mutation, 2 migration, itu perpindahan, 3 genetic drift, genetic flow, yaitu migration antar population, 4 non-random mating, 5 selection. Mutasi ini bisa disebabkan oleh errors in DNA replication. Bisa saja dia dipengaruhi oleh sinar UV sehingga komposisi setiap DNA dalam pengkodaannya akan mengalami error atau kesalahan. Kedua adalah the ultimate source of new variation. Ada sumber baru sehingga menyebabkan variasi DNA di dalam populasi tersebut atau gen tersebut. Yang kedua adalah migration, yaitu perpindahan. Migration adalah movement of individual from one population to another. Artinya adalah perpindahan atau pergerakan suatu individu dari satu populasi ke populasi yang lain. Di mana migration ini dibagi menjadi dua, immigration dan emigration. Immigration, perpindahan atau pergerakan masih dalam populasi yang sama. Sedangkan emigration adalah pergerakan atau pemindahan ke populasi yang berbeda atau di luar populasinya.
Ini adalah potensi, yaitu pembawa potensi yang sangat besar dalam populasi genetik atau frekuensi alel ya. Genetic drift. Genetic drift ini adalah random loss of allele. Ini adalah secara acak hilangnya alel dalam suatu populasi. Tapi dalam populasi yang lebih kecil. Di mana ada dua efek dalam genetic drift ini, yaitu founder effect dan bottleneck effect. Founder effect ini terdapat atau terjadi pada grup yang lebih kecil dari suatu individual, establish a population in immune. Ini sudah berada dalam kondisi yang stabil di populasi dengan lokasi yang baru. Bottleneck effect ini adalah keadaan secara tiba-tiba penurunan populasi, ukuran jumlah karena disebabkan oleh tekanan alam, natural force. Non-random mating, mating that occurs more or less frequently than expected by change. Di mana non-random mating ini terbagi menjadi dua, inbreeding dan outbreeding. Inbreeding artinya mating with relative increase homozygous. Ini adalah perkawinan sejenis atau dalam populasinya, ya, atau seperti self fertilization yang terlihat dalam gambar. Outbreeding yaitu mating atau perkawinan with non-relative yang tidak relatif. Ini akan meningkatkan heterozygot. Kalau yang ini akan meningkatkan homozygot karena inbreeding. Outbreeding meningkatkan increase heterozygosity. Selection. Some individuals leave behind more offspring than others. Ada beberapa individu akan meninggalkan sebelum offspring ini artinya musim, yaitu musim semi, salju, sebelum organisme lain meninggalkan tempat itu karena dia sudah mengalami selection. Ya, ada seperti ini. Selection ini terbagi menjadi dua, ada yang karena buatan atau artificial selection, ada yang natural selection. Artificial selection yaitu breeder selects for desired character. Ini adalah orang yang melakukan seleksi atas karakter apa yang diinginkannya oleh breeder ini. Breeder artinya orang yang misalnya ingin mengawinkan atau yang breeding. Natural selection, biasanya ini adalah peran manusia, di sini artificial selection. Natural selection adalah environment selects for adapted character. Di sini peran alam untuk lingkungan, untuk menseleksi yang mana karakteristik yang beradaptasi terhadap lingkungannya itu yang akan bertahan. Kalau tidak bisa beradaptasi dengan karakteristik lingkungan, ini akan hilang atau terkena seleksi alam. Baik, sekian presentasi dari saya tentang populasi genetik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi di presentasi selanjutnya. Terima kasih.